Asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua LLI Kota Bekasi Pak Dian beserta Sekretaris Pak Aziz. Yang saya hormati Lurah Jatirahayu Pak Ferry Priadi. Wabil khusus yang saya hormati pengurus baru LLI Kecamatan Pondok Melati Pak Haji Heriu Herman dan juga seluruh jajaran pengurus, dan juga para ketua RW hadir, RW 014 Pak Nur Hadi, RW 13 Pak Dais, para ketua RT hadir, Pak Guru, Pak Faisal, Pak Arianto, dan juga tokoh masyarakat, ibu-ibu semua yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pagi hari ini hujan, gerimis-gerimis, insya Allah hujan ini membawa keberkahan buat kita semua. Tadi sudah banyak disampaikan terkait dengan lansia oleh Pak Ketua LLI. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, namanya lansia ini sudah sunatullah. Jadi siklusnya adalah dari kita lahir, kemudian kita balita, kemudian anak-anak, remaja, dan seterusnya, kemudian ujungnya adalah lansia. Nggak usah dipikirin, lansia itu hanya sebuah nama, berjalan dengan sendirinya. Pura-pura nggak tahu aja, lansia pasti nggak tahu aja. Ingat Bu Bambang tadi suaranya, ya kan? Suaranya masih kayak umur 17 tahun. Tadi Ketua LLI bilang sama saya, Pak Sudikin, itu suaranya enak banget katanya. Oh iya. Yang penting semangatku. Jadi itu yang paling penting. Jadi yang pertama, saya ucapkan selamat kepada pengurus Kecamatan Pondok Melati, Pak Heri, dan juga seluruh jajarannya, bahwa lansia ini sangat strategis kepengurusan lansia ini. Kenapa strategis? Karena semua orang, semua manusia, baik laki dan perempuan, itu akan masuk ke pintu masuknya lansia. Betul nggak, Bu? Semuanya akan masuk ke sana. Jadi strategis. Tadi saya bisik-bisik ke Pak Ketua, saya bilang ini harusnya ini Ketua Forum RW diundang, RW diundang, Ketua Forum Kelurahan diundang. Kecamatan Pondok Melati ada 4 kelurahan, sementara Pak Heri ini membawahi tingkat kecamatan, 4 kelurahan. Coba kalau 4 kelurahan hadir, masing-masing kelurahan 100, berarti udah 400 orang di sini. Harusnya begitu. Dan lansia ini masuk ke semua organisasi. Tadi Pak Dais selaku bendahara PWRI, Persatuan Pratama itu apa? Pensiunan ya gitu ya? Iya, harusnya dipanggil juga. Itu ketuanya Pak Afrizal kalau nggak salah. Jadi artinya apa? Bahwa LLI itu strategis, bisa masuk ke semua lini organisasi kemasyarakatan, baik forum RW dan organisasi yang lainnya. Makanya terus terang tadi Ibu MC menyampaikan bahwa saya katanya ketua pansus. Betul.
Jadi keberadaan lansia di Kecamatan Pondok Melati ini awalnya memang Pak Rukman ini. Sejarahnya Pak Rukman datang ke rumah saya, diskusi dan seterusnya, akhirnya muncullah gedung ini di belakang kita, gedung LLI, dan ini masih satu-satunya Pak Ketua ya, satu-satunya di Kota Bekasi yang punya gedung LLI ini. Ini Pak Rukman, jadi Pak Rukman semangatnya luar biasa. Ini baru dicat Pak. Baru dicat ya? Sendiri karena dia kaya. Loh iya dong, harus begitu. Karena cintanya kepada lansia ini Pak Rukman. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang betul saya adalah anggota DPRD Kota Bekasi yang kebetulan diamanatkan untuk menjadi Ketua Pansus Lansia. Saya undang khusus Pak Ketua, Pak Sekretaris, perwakilan Pak Rukman, RW, kemudian sekota Bekasi untuk minta masukan, saran bagaimana keberadaan lansia di Kota Bekasi. Intinya adalah bahwa supaya lansia ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 98, itu disitulah tentang bagaimana caranya kesejahteraan lansia di dalamnya di situ. Makanya di dalam peraturan daerah yang sedang kita buat ini nanti supaya ada keperpihakan dari pemerintah Kota Bekasi. Dan sekarang kami sudah mengundang Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, semua dinas leading sektor semua, untuk supaya lansia ini menjadi prioritas, khususnya terhadap pelayanan masyarakat. Jadi nanti kalau kita datang ke tempatnya Pak Lurah, datang ke camat, itu sudah ada loket khusus pelayanan lansia. Nggak boleh ngantri. Jadi khusus ada. Kemudian dari kesehatan itu nanti ada loket khusus juga, ada kursi khusus, duduknya bisa, kemudian pelayanan pemeriksaan ruangannya pun sendiri, di khusus lansia. Kemarin saya baca di grup, kalau nggak salah Pak Haji Bagiono sudah share tuh, itu di Kelurahan Puskesmas Jatirahayu sudah menyiapkan. Jadi sudah menyiapkan tempat duduk lansia, kemudian kamar khusus pelayanan kesehatannya khusus lansia. Jadi termasuk pelayanan publik kecamatan kelurahan. Malahan Kelurahan Jatirahayu, di kelurahan itu karena kalau nggak salah ada yang namanya pamor khusus yang lansia itu, nanti kalau misalkan memang yang nggak bisa ke sana diantar. Jadi dari plan kesehatan, kemudian tenaga kerja, nanti dibagi tubuh lansia itu, nanti ada kategori yang masih produktif, kemudian yang tidak produktif, dan mohon maaf yang terlantar. Itu nanti diatur semua. Dan lansia ternyata di Kota Bekasi berdasarkan data naskah akademik itu 4% di Kota Bekasi. 4% dari jumlah penduduk kurang lebih 2,6 juta, kurang lebih sekitar 100 sekian ribu orang. Nah, makanya nanti diatur semua tuh untuk mendapatkan bantuan, akses pajak, kendaraan, dan seterusnya. Nantinya kalau naik angkutan umum harus ada khusus dan seterusnya, nanti diatur. Makanya nanti kalau ini sudah disahkan, sekarang masih di Provinsi Jawa Barat, nanti kalau sudah disahkan, nanti biar Pak Ketua bisa sosialisasi ke masyarakat. Tapi yang jelas perangkat infrastruktur terhadap keperpihakan lansia ini sudah berjalan, karena Pak Wali Kota juga, Pak Wali Kota sudah siap membantu, sudah siap seluruh kepala dinas untuk membantu, termasuk pelatihan. Nanti ada pelatihan apa sesuai dengan kemampuan tentunya. Jadi intinya
mudah-mudahan dengan keberadaan LLI di Kecamatan Pondok Melati ini di bawah kepemimpinan Pak Heri Yuherman, Pak Anggono, Pak Widodo, Pak Haji Bagiono dan teman-teman semua, insya Allah akan berjalan dengan lebih baik lagi. Intinya adalah menjalin silaturahim, kemudian lansia yang paling penting adalah mandiri, bermanfaat, sehat, dan bahagia. Itu yang paling penting. Jadi rangkuman dari Pak Ketua tadi menyampaikan banyak hal, tapi menurut saya kesimpulannya adalah bagaimana kita lansia tapi mandiri, kemudian lansia yang bermanfaat, sehat, dan terakhir adalah bahagia. Itu yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Dan kedepannya mungkin Pak Ketua, kalau ada acara seperti ini, libatkan puskesmas. Saya sudah bicara dengan Dinas Kesehatan untuk melibatkan setiap acara lansia, melibatkan puskesmas supaya dicek kolesterolnya, darah tingginya, minimal tensi, dan yang lainnya. Dan itu harus gratis dari puskesmas nanti. Jadi supaya kehadiran juga, kehadiran kita di sini juga terjaga dan terlayani. Jadi Pak Lurah, Pak Camat, nanti kalau misalkan hadir, dan juga RW, RT semuanya, mari kita bersinergi dengan LLI, Pak Ketua. Jadi mudah-mudahan semua pelayanan bisa termanfaatkan dengan baik. Dan ke depan, insya Allah, nanti tempat ini kita akan rapikan, akan kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Karena Pak RW tadi juga sudah bisik-bisik yang punya wilayah, sudah 13, bagaimana caranya kita membuat supaya ini menjadi baik. RT juga Pak Rianto, udah lama Pak Rianto nih mau memanfaatkan lahan ini. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya ini menjadi bermanfaat, baik nanti tanamannya, struktur bangunannya, untuk yang lain-lain dan seterusnya. Mari kita rawat bersama-sama. Itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.